Perkenalkan, nama saya Miko Kunto dengan NIM 19221009 dari D4 MKPA semester 3. Nah, jurnal penelitian yang akan dianalisis untuk direview berjudul Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya, Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di Kabupaten Mojokerto, yaitu jurnal penelitian karya dari Husnul Khotimah, Yulopo, Luchman Hakim yang berasal dari Universitas Brawijaya Malang. Dalam jurnal penelitian ini, penulis mendeskripsikan terkait strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya di kawasan Situs Trowulan terkait dengan upaya yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dan menjadikan kawasan Trowulan agar dapat memberikan kontribusinya dalam peningkatan pemasukan atau pendapatan asli daerah, membuka lahan kerja baru, dan membantu dalam usaha pengentasan kemiskinan di wilayah sekitar kawasan Situs Trowulan. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis menentukan judul Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya, Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di Kabupaten Mojokerto. Penulisan jurnal Trowulan ini dilatar belakangi karena permasalahan dalam pengembangan kawasan situs Trowulan, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata dan kurangnya kegiatan promosi pariwisata. Trowulan juga yaitu kurangnya juga serta aksesibilitas, fasilitas, dan sarana prasarana penunjang pariwisata di Kecamatan Trowulan yang masih sangat minim, membuat sulit mendapatkan kemudahan dan kenyamanan ketika melakukan kegiatan wisata di Trowulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari jurnal yang kami baca. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif atau exploratory research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi non-partisipan dan wawancara semi-struktural, di mana teknik penentuan sumber data atau teknik sampling menggunakan gabungan dari purposive sampling dan snowball sampling. Selain itu, penelitian juga melakukan dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder yang telah tersedia di lokasi dan situs penelitian. Dan untuk tujuan dalam penelitian ini terkait dengan strategi pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi 1. Potensi daya tarik wisata yang menjadi keunikan di kawasan situs Trowulan. 2. Ketersediaan aksesibilitas, amenitas, dan auxiliary service dalam pembangunan kawasan situs Trowulan ini. Yang ketiga, kesiapan dan peran kelembagaan dalam pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan situs Trowulan. Serta 4. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan kawasan situs Trowulan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wade Sulsiana N dengan NIM 19221002. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Trowulan. Trowulan merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Letaknya 15 km dari kota Mojokerto dan 55 km dari kota Surabaya. Berdasarkan data 16 desa, terdapat 5 desa, yaitu Desa Sentonorejo, Desa Trowulan, Desa Bejijong, Desa Temon, dan Desa Jatipasar yang terdapat situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi daya tarik wisata yang menjadi keunikan dari kawasan situs Trowulan. Yang pertama ada something to see, sesuatu yang dapat dilihat di kawasan Trowulan. Sesuatu yang dapat dilihat yaitu berupa situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang berwujud bendawi dan sifatnya bisa dilihat oleh para wisatawan. Bendawi tersebut seperti candi, artefak, kolam, percitraan, sumur kuno, makam kuno, dan lain-lain. Yang kedua ada something to do, sesuatu yang dapat dilakukan oleh wisatawan di kawasan
kawasan situs Trawulan, yaitu para pengelola sudah menciptakan paket yang menarik seperti paket ekskavasi, paket membuat batik dengan pola Majapahit, membuat patung Cor Kuningan, terakota, dan lain-lain. Yang ketiga ada something to buy, sesuatu yang dapat dibeli. Sesuatu yang dapat dibeli di kawasan situs Trawulan yaitu souvenir khas berupa kerajinan patung Cor Kuningan, kerajinan batik dengan pola Majapahit, serta makanan khas seperti sambal wadar. Selain itu ada cenderamata lain berupa kaos, tas, maupun pernak-pernik yang diberi gambar dan pola Majapahit seperti candi-candi dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketersediaan 3K dalam pengembangan kawasan Trawulan. 3K yaitu aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service. Yang pertama ada aksesibilitas. Untuk aksesibilitas di kawasan situs Trawulan yaitu terdapat bandara terdekat di Sidoarjo yaitu Bandara Juanda. Terdapat stasiun terdekat di Kota Mojokerto dan terminal yang berada di perbatasan Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Megarsari. Dan yang kedua ada amenitas. Untuk amenitas di kawasan situs Trawulan yaitu untuk penginapan sudah memadai. Terdapat 5 hotel atau penginapan di kawasan situs Trawulan. Yang kedua, restoran atau rumah makan yang menyediakan berbagai macam makanan khas yang berasal dari suatu daerah. Dan yang ketiga ada biro atau agen perjalanan wisata. Dan keempat ada ketersediaannya toko souvenir. Yang ketiga ada ancillary service, fasilitas pendukung. Pertama ada klinik kecil atau puskesmas, belum adanya rumah sakit. Dan yang kedua ada bank atau ATM yang letaknya di tempat-tempat tertentu. Terkadang wisatawan sulit untuk menemukannya. Dan yang ketiga ada pos keamanan. Pos keamanan tersebut yaitu koordinasi dari Polres dan Koramil. Belum adanya petugas khusus untuk menjaga kawasan situs Trawulan. Nama saya Nika Dek Widya Lestari, NIM 19221006. Jadi di sini saya akan melanjutkan bagian hasil dan pembahasan mengenai kesiapan dan peran kelembagaan dalam pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan situs Trawulan. Jadi terdapat 3 kelembagaan. Yang pertama dari kelembagaan unsur pemerintah, kelembagaan unsur swasta, kelembagaan unsur masyarakat. Nah, dari kelembagaan unsur pemerintah, pihak pemerintah yang berperan aktif yakni pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang dimana lebih berperan dalam hal pengembangan situs Trawulan. Terdapat adapun lainnya seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pihak-pihak lainnya seperti Dispora Budpar, yang dimana berperan baik dalam hal pengembangan produk, pengembangan fasilitas di situs Trawulan, promosi, dan pengadaan event. Selanjutnya mengenai unsur dari swasta, di mana kelembagaan unsur swasta secara khusus masih belum ada. Namun masih ada lembaga swasta secara umum seperti Biro Perjalanan Wisata, Himpunan Pariwisata Indonesia, PHRI, dan Asita yang berperan sebagai pengembangan pariwisata. Dan mengenai kelembagaan unsur masyarakatnya sendiri, di kawasan situs Trawulan masih belum ada kelembagaan masyarakatnya. Tetapi masyarakat di kawasan situs Trawulan
ikut turut serta berperan aktif dalam adanya suatu komunitas yang diberi nama Save Trowulan dan Genta Majapahit. Dan di kawasan Trowulan sendiri juga masih belum adanya Pok Darwis. Selanjutnya mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan di kawasan situs Trowulan. Jadi faktor pendorongnya adanya nama besar Kerajaan Majapahit yang memudahkan dalam hal mempromosikan pariwisata budaya, sehingga wisatawan akan tertarik dalam berkunjung ke kawasan situs Trowulan. Dan faktor pendorong lainnya adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya mengenai faktor penghambatnya, di mana faktor penghambatnya itu ada kurangnya dana, kurangnya promosi, kurangnya sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan masyarakat di sana tentang pariwisata, dan banyak beredar isu-isu negatif seperti Hinduisasi yang dimana mengakibatkan banyak pro dan kontra mengenai kawasan situs Trowulan. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, pertama mengenai potensinya. Jadi potensi yang dapat dikembangkan di kawasan situs Trowulan yakni wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata buatan yang berbasis budaya, wisata buatan yang berbasis ekowisata. Dan yang kedua mengenai aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service-nya, di mana perlu adanya perbaikan dalam bidang transportasinya dan fasilitas pendukungnya seperti penyediaan ATM, pos keamanan. Dan yang ketiga mengenai peran kelembagaan. Di antara ketiga kelembagaan tersebut perlu adanya saling kerjasama. Dan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambatnya, faktor pendorongnya adanya nama besar dari Kerajaan Majapahit. Faktor penghambatnya kurangnya dana, kurangnya promosi, kurangnya sumber daya manusia, dan faktor penghambatnya juga adanya isu-isu negatif. Dan mengenai sarannya, pertama mengenai pengembangan produk wisata, di mana dapat membuat paket wisata dan dikemas semenarik mungkin sehingga menarik minat wisatawan untuk mengunjungi kawasan situs Trowulan. Yang kedua, pengembangan destination image, yang dimana dapat membuat slogan-slogan seperti The City of Majapahit Kingdom atau Trowulan Kota Bersejarah atau lain sebagainya yang mencerminkan wilayah tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan promosi, mungkin dapat mengikuti berbagai event seperti Majapahit Travel Fair atau promosi melalui media cetak, media online, dan pemasangan spanduk ataupun banner. Yang keempat, pengembangan dari aksesibilitas dan amenitasnya, mungkin dari segi transportasinya, dari jalannya, dan dari adanya petunjuk arah. Dan dari segi amenitasnya sendiri, mungkin dapat memanfaatkan rumah Majapahit sebagai homestay ataupun memanfaatkan museum dijadikan sebagai pusat informasi. Dan yang kelima mengenai pengembangan sumber daya manusianya, dapat melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin mengenai pengembangan apa yang diperlukan di kawasan Trowulan tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Jadi kelebihan yang bisa didapat dari critical review ini adalah penulisan dari beberapa kata itu sesuai dengan KBBI, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik,
dan minim hampir tidak adanya typo dalam jurnal ini, dan juga penulisannya terstruktur dengan rapi. Nah, kekurangannya itu kayak beberapa aspek penjelasan itu sumbernya kurang jelas, kayak tidak dicantumkan sumbernya, tapi dia mengatakan bahwa dari sumber tertentu, jadi tanpa ada dasar materi yang dipaparkan. Nah, sarannya itu mungkin untuk membawakan materinya itu lebih jelas lagi sesuai dengan sumber yang ada, dan kalau bisa sumbernya juga dicantumkan beberapa.